Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini aku mau menjelaskan tentang ikhtiar dan tawakal yang bersumber dari buku yang berjudul Pelajaran tentang Tawakal karangan Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dari halaman 5 sampai 10. Berbicara mengenai tawakal dan ikhtiar, sebenarnya kalian tahu nggak sih pengertian dari kedua poin tersebut? Dan kalian tahu nggak kenapa harus ada istilah ikhtiar dan tawakal? Jadi yang pertama aku mau ngejelasin tentang pengertian dari tawakal itu sendiri. Jadi tawakal itu adalah memiliki arti yaitu menyerahkan. Maksudnya tawakal adalah berserah diri kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menunggu suatu target yang kita inginkan. Tawakal kepada Allah adalah salah satu dari sifat yang tinggi dan merupakan ciri khas dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Said bin Jubair mengatakan bahwa tawakal kepada Allah menghimpun semua pengertian iman. Sehubungan dengan hal ini, Allah berfirman yang dimana dalam firman tersebut menceritakan ucapan kekasih-kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dalam doa mereka yang berbunyi Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, yang artinya ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Mumtahanah Surat ke-60 ayat ke-4. Sedangkan arti ikhtiar adalah perilaku berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya perilaku berusaha dengan sungguh-sungguh ini adalah mencoba terus tanpa putus asa. Tentunya dengan cara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya perilaku berusaha dengan sungguh-sungguh ini adalah mencoba terus-menerus tanpa putus asa. Tentunya dengan cara yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya nih, kamu menghadapi ujian. Nah, di malam harinya kamu sudah mempelajari mata pelajaran yang akan diujikan keesokan harinya. Dan kamu sudah mempelajari dan mengulang-ulang materi tersebut. Nah, ini yang dinamakan ikhtiar. Lalu keesokan harinya ketika kamu sudah menghadapi ujian tersebut dan kamu lupa atau kamu ada beberapa poin yang belum kamu pelajari, lalu kamu bingung di situ. Lalu kamu melakukan ikhtiar dengan cara mengingat-ingat materi tersebut yang pernah diajarkan oleh gurumu. Nah, itu yang dinamakan ikhtiar yang baik. Tetapi jika kamu ikhtiar dengan cara mencontek temanmu, itu bukanlah ikhtiar yang disarankan atau bukanlah ikhtiar yang baik. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menempatkan tawakal dan ikhtiar ini dalam setiap hal yang kita usahakan. Tawakal dan ikhtiar ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Namun perlu kalian pahami bahwa terwujudnya keinginan tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih harus ada dua poin, yaitu ikhtiar dan tawakal? Kenapa tidak salah satunya saja? Nah, dua hal ini adalah dua poin yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa bisa begitu? Karena ikhtiar tanpa tawakal itu percuma. Kita hanya berusaha sekuat tenaga tanpa bertawakal. Itu sama saja bisa dikatakan seorang hamba yang sombong. Karena dia merasa mampu mendapatkan keinginannya, dia mampu melakukan semuanya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal tersebut tentu saja mustahil. Lalu tawakal tanpa ikhtiar itu juga sama saja percuma, karena kita tetap harus berusaha untuk mencapai target yang kita inginkan dengan ikhtiar. Jika belum ikhtiar tapi sudah bertawakal, itu adalah hal yang percuma, karena meskipun kita tahu bahwa rezeki seseorang itu tidak akan tertukar, lalu kita hanya pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang tidak dibenarkan ya. Serba salah semua ya, karena yang paling tepat adalah ikhtiar dibarengi dengan tawakal. Kita diharuskan bekerja dan berusaha sesuai kemampuan kita. Artinya, seseorang harus berusaha menjemput rezeki dan keinginannya hingga mencapai batas maksimal yang mampu dia lakukan. Jika kalian telah melakukan hal tersebut, maka kalian bisa disebut telah berikhtiar. Nah, bersamaan dengan hal tersebut, seorang muslim juga harus bertawakal kepada Allah. Keduanya harus dilakukan dengan selaras dan imbang. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga tawakal dan ikhtiar sesuai dengan porsi yang proporsional, yang artinya harus imbang antara tawakal dan ikhtiar. Jadi, ikhtiar dan tawakal itu penting ya teman-teman.
Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berikhtiar terlebih dahulu. Setelah kita berikhtiar, berusaha melakukan yang terbaik untuk target yang kita inginkan, lalu kita melakukan step selanjutnya, yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah, pasrah dengan apapun hasil yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar dan kita sudah tawakal. Jika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, mungkin itu bisa jadi yang terbaik untuk kita. Jika Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman, sampai sini dulu video aku dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.